masuk hadirat-Nya, menikmati hadirat-Nya. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai perlindungan kami.
malam ini berbicara buat kami. Biarlah kami belajar isi hati-Mu, dan kami juga belajar untuk menyampaikan isi hati kami, Tuhan. Berfirman buat kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelakunya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam. Kembali kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-6. Kita lihat mulai ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Matius 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita masih dalam doa Bapa kami, seri doa Bapa kami, ya. Ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Nah, karena itu berdoalah demikian. Yesus mengajar kepada para muridnya, kepada orang-orang yang bersama di tepi Danau Galilea untuk berdoa. Berdoa itu tidak susah, bahasa cukup sederhana. Yang paling penting adalah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berbicara kepada kita. Dikatakan Bapa kami yang di surga, sebab Bapa memang tempatnya di surga. Sesuai dengan pribadi Allah kita, Bapa yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Nama Allah itu julukannya, panggilannya banyak. Misalnya Tuhan yang menyembuhkan, Yehovah Rafa. Tuhan yang menyediakan, Yehovah Jireh. Tuhan panji kemenangan kita, Yehovah Nisi. Dan kita bisa panggil El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, ya. Dan sebutan nama-nama Allah yang lain yang bisa kita temukan dalam Alkitab begitu banyak. Kita bisa memanggil Allah kita dengan begitu luar biasa. Allah kita itu begitu akrab dengan kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Mari kita belajar menyebut nama Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kudus. Nah, kekasih Tuhan, kita mau belajar. Orang-orang Yahudi ketika berdoa, mereka tidak berani menyebut nama Yahweh. Mereka berkata Yahweh dengan kata-kata yang sangat santun, pelan, karena mereka berkata nama Tuhan itu kudus. Kuduskanlah Tuhan. Mereka betul-betul menguduskan nama Tuhan. Bahkan mengganti nama YHWH menjadi Adonai. Adonai itu Tuhan, Lord. Mereka berani berkata Adonai karena nama Tuhan, YHWH, Yahweh, Yehova. Mereka berkata itu sangat kudus, sangat sakral. Dan kalau mereka berkata demikian, mereka harus berkata dengan yang pelan dan lembut dan yang santun, Yahweh. Nah, kasih Tuhan, kemudian datanglah kerajaan. Datanglah kerajaan surga. Dan dikatakan, jadilah kehendak-Mu, supaya kerajaan surga itu turun di bumi. Di bumi seperti di surga. Di keluarga kita seperti di surga. Di pekerjaan kita seperti di surga. Di rumah tangga kita seperti surga. Makanya bagi yang sudah menikah, ada yang berkata, keluargaku surgaku. Tapi ada juga orang yang setelah menikah, mereka berkata, keluargaku nerakaku. Ternyata orang-orang yang demikian salah memilih pasangan dan akhirnya menikah karena punya pandangan konsep yang salah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Mari kita belajar menguduskan nama Tuhan dengan menyebut nama Tuhan dengan santun, dengan kudus, tidak main-main. Dan kalau kita berjanji, kalau sampai kita berkata demi nama Allah, sungguhkah kita berkata demi nama Allah, demi nama Tuhan? Jangan main-main dengan nama Tuhan, sebab nama Tuhan itu kudus. Dan ketika kita berkata-kata di dalam nama Yesus, nama itu berkuasa. Tuhan itu membela namanya sendiri. Ketika kita hidup hari ini, karena Tuhan itu pegang janjinya. Janjinya itu adalah namanya sendiri. Dan dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Biarlah kemauan Tuhan yang jadi, bukan kemauan kita. Hari ini segala kekayaan,
segala harta, segala sesuatu yang kita punya itu miliknya Tuhan. Dan mari kita belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita miliki. Itu titipannya Tuhan, itu kepercayaan Tuhan, jangan disia-siakan. Sehingga apa yang ada di surga ada di bumi, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Saya rindu di mana kita berada, suasana surga itu nyata. Di mana kita berada, hadirat surga itu nyata. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka menikmati kerajaan surga. Saya percaya, kekasih Tuhan, doa Bapa kami itu sederhana. Esok kita akan sambung lagi, tetapi malam ini mari kita berdoa bersama-sama. Malam ini kami bersyukur, namamu ajaib, namamu berkuasa, namamu agung, namamu dahsyat, namamu yang menyembuhkan, namamu yang memulihkan, namamu yang menguatkan, menghiburkan kami. Di dalam nama Yesus itulah kami menikmati segala keberadaan Tuhan. Di dalam nama Yesus itulah kami menikmati segala pemeliharaan, pertolongan, pembelaan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus itulah kami beroleh hikmat, kami beroleh segala sesuatu yang terbaik dari surga yang diperuntukkan buat kami, untuk kami kelola, kami kerjakan. Hamba berdoa malam ini, biarlah kekasih Tuhan, baik yang ada di Jajak, yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, saudara-saudaraku semuanya, hamba berdoa, Tuhanlah yang menjadikan hikmat itu turun atasmu, membuat hikmatnya bertahta dalam hidupmu, dan membuat hikmatnya bekerja dalam hidupmu, dan lewat hidupmu hikmat Tuhan itu nyata. Orang yang berjumpa denganmu melihat Allah bekerja dalam hidupmu. Apa saja yang kau sentuh, apa saja yang kau kerjakan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berlipat ganda, berkemenangan, berkelimpahan. Apa saja yang kau perkatakan jadi. Oleh sebab itu biarlah lidahmu, perkataanmu, mulutmu adalah perkataan yang menguatkan, menghiburkan, menenangkan, meneduhkan, menyembuhkan, memulihkan. Hamba berdoa sekarang buat kekasih Tuhan yang sedang bekerja di dalam bidang ekonomi, perbankan, keuangan. Hamba berdoa tagihan-tagihan di finance, di bank, di BPR, di koperasi mulai macet karena ada orang-orang yang ekonominya mulai kendor, mulai turun karena pekerjaannya berkurang, pendapatannya berkurang. Hamba berdoa di dunia ekonomi, perbankan, keuangan, Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja di bidang ini. Dan hamba berdoa kredit-kredit yang macet dipulihkan dalam nama Yesus. Hati orang-orang yang memiliki kredit dimampukan untuk membayar, karena mereka juga diberkati Tuhan. Hamba berdoa ada pemulihan ekonomi, ada kreativitas di bidang ekonomi, ada kreativitas di bidang pekerjaan masing-masing. Sehingga sekalipun hari-hari ini ekonomi tampaknya menurun, tetapi hamba berdoa tetap ada pergerakan, tetap ada pergerakan yang luar biasa. Hamba berdoa setiap anak-anakmu yang bekerja di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat buat mereka untuk bisa bekerja, untuk bisa kreatif, bahkan bisa memotivasi, menginspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Dan kami berdoa orang-orang yang bersinggungan dengan mereka dalam hal kredit bisa dipulihkan pembayarannya dalam nama Yesus. Hamba berdoa hari ini yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami kendor imannya, disembuhkan, dipulihkanlah mereka. Hari ini yang sedang mengalami putus asa, hari ini yang sedang mengalami kegoncangan jiwa, hamba berdoa firman-Mu meneduhkan, Roh Kudus yang menghiburkan, Roh Kudus memberi hikmat, menguatkan. Hari ini yang sedang mengambil keputusan untuk mau bunuh diri, hamba berdoa teduhlah hatimu,
kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan. Hari-hari ini yang sedang mau menjauh dari Tuhan, mau lari dari Tuhan karena himpitan, karena kesulitan ekonomi, dalam nama Yesus, pulihlah jiwamu, kembali kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hari-hari ini buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit di COVID-19, termasuk keluarganya atau sanak saudara familinya. Hamba berdoa kesembuhan, mujizat, bilur Yesus, karena Kau adalah Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan. Tuhan adalah Yehova Rafa, menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang terkena COVID-19 dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Dan hamba berdoa hari-hari ini untuk yang bekerja sebagai petugas medis. Hamba berdoa Tuhan memberikan kekuatan buat mereka, hikmat buat mereka, bahkan semangat yang berkobar-kobar bagi mereka. Hamba berdoa segala penyediaan alat perlengkapan diri, alat perlindungan diri buat mereka tersedia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tersedia segera, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal, bekerja dengan luar biasa, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Hamba berdoa biarlah April ini semua badai COVID-19 mencapai puncaknya dan selesai. Hamba berdoa berseru bersama dengan saudara-saudara kami yang lain yang di daerahnya sedang PSBB, yang ada di lockdown, dan hamba berdoa. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Semua itu tidak berlangsung lama. Indonesia pulih, seluruh dunia pulih dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bagi yang sedang bekerja, hamba berdoa kekuatan Tuhan ada menyertai mereka, perlindungan Tuhan menyertai mereka, urapan Tuhan menyertai mereka, sehingga ketika mereka bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami bersyukur, kami berdoa, dan sebentar bila mana kami beristirahat semuanya malam ini, kekuatan dari Tuhan, perlindungan Tuhan, para malaikat Tuhan yang menyertai, berkemah, berkeliling di rumah kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat pelayanan kami, membuat hati kami tenang, teduh, bersyukur dan bersuka cita, karena Engkau baik, sungguh baik, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Beristirahatlah malam ini dengan tenang, dengan teduh, dengan damai sejahtera. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua. Dan sambutlah itu di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.